Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa saja sih kesalahan-kesalahan dalam beriklan di Google Ads. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar 5 kesalahan yang sering terjadi ketika orang-orang beriklan di Google Ads. Seperti apa? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kita akan membedah ya, karena banyak sekali yang masuk kepada saya DM ya di Instagram ya, kemudian mereka bilang, Mas Didi, kenapa iklan Google Ads tidak setajam dulu gitu kan? Kenapa iklan kami itu selalu boncos? Kenapa kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan ketika kami beriklan di Google Ads gitu kan? Kita sudah mengeluarkan biaya, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Oke, teman-teman sekalian, saya akan membedah 5 kesalahan untuk pengiklan di Google Ads ya. Oke, yang pertama yaitu tidak pakai kata kunci keyword yang tepat ya. Tidak menggunakan kata kunci keyword yang tepat. Makanya teman-teman sekalian, kata kunci kita tuh ada banyak ya. Saya membagi kata kunci ini sering banget saya jelasin. Ada kata kunci transaksional, ada kata kunci informasi, ada kata kunci question gitu ya. Maka teman-teman yang tepat itu seperti apa? Yang tepat itu saran saya adalah kata kunci yang transaksional saja yang kita mainkan teman-teman sekalian. Contoh misalnya ya, jadi kalau saya satu campaign ya fokusnya hanya satu kata kunci dan turunan-turunan yang tepat saja. Contoh misalnya teman-teman jualannya adalah jasa sewa mobil Alphard gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah sewa mobil Alphardnya lokal atau seluruh Indonesia? Lokal misalnya. Lokalnya di mana? Di Bali misalnya. Ya sudah, sewa mobil Alphard Bali. Nah, kata kunci itu yang kita mainkan yang tepat. Jadi ketika orang ngetik kata kunci itu sudah otomatis dia sudah ada niat untuk menggunakan jasa kita. Begitu ya teman-teman sekalian. Jangan mobil Alphard, Alphard murah, sewa Alphard, sewa mobil. Itu terlalu luas teman-teman sekalian. Jadi kita harus memilih kata kunci yang tepat ya. Kata kunci tepat yang transaksional menurut saya. Kalau misalnya produk fisik kayak jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik, grosir. Nah ini kata kunci transaksional produk fisik. Kalau produk jasa, jasa, sewa, rental. Ya kemudian konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Nah, teman-teman bisa mainkan di situ. Itu yang pertama ya. Jadi emang mainnya di kata kunci transaksional. Jangan kata kunci yang informasi atau question. Cara, manfaat. Nah, itu tidak perlu kita gunakan sebagai kata kunci untuk iklan di Google Ads. Kenapa Mas Didik? Ya karena ya kata kunci itu nanti justru tidak menghasilkan transaksional yang baik. Kan kita berharap kita sudah beriklan di Google Ads, maka harapan kita adalah gimana iklan kita ini bisa menghasilkan transaksional. Ya, leads yang bagus. Ya, itu yang pertama ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah teman-teman tidak main di kata kunci yaitu broad match ya, broad match ya. Broad match itu seperti apa? Kata kunci yang luas gitu kan, kata kunci luas. Jadi kita cari yang kata kunci yang emang spesifik yang jelas teman-teman sekalian. Kata kunci luas dan turunan-turunannya itu gimana Mas Didik? Nah itu nanti bisa kemana-mana ya. Contoh misalnya ya kata kunci terlalu luas itu misalnya teman-teman nembak kata kunci sewa mobil. Sewa mobil itu menurut saya terlalu luas kemana-mana itu teman-teman sekalian. Jadi mainkan kata kunci yang emang keyword utama tapi dia spesifik, jelas itu teman-teman ikat ya itu. Frasenya itu yang kita ambil gitu kan. Itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah tidak pernah menggunakan negatif keyword ya, menambahkan negatif keyword. Jadi negatif keyword itu apa? Negatif keyword itu adalah kata kunci yang negatif yang sering muncul di Google Ads. Nah, itu teman-teman nanti bisa dilihat ya kata kunci negatifnya apa ya. Tambahinlah. Nah, ini yang sering keluar misalnya. Contoh misalnya jasa sumur bor ya, jasa pembersihan sumur bor. Jadi ada jasa sumur bor gratis, sumur bor gratis, cara membuat sumur bor gratis. Nah, hal-hal seperti itu jadikan itu sebagai kata kunci negatif yang teman-teman bisa masukkan sebagai kata kunci negatif ya. Kata kunci negatif itu bisa teman-teman mainkan gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah landing page-nya buruk. Ya, ini yang sering terjadi. Kenapa landing page buruk itu mempengaruhi performance iklan? Karena landing page itulah yang akan head to head langsung dengan customer. Maka pastikan landing page itu bagus. Mulai dari mana? Kecepatannya, ya, tampilannya enak dilihat, tidak terlalu banyak kalimat, ya, ada manfaatnya, ada call to action, ada bukti testimoni, ada bukti sosial dan lain sebagainya. Ada headline, ada sub headline, ada tombol, jelas teman-teman sekalian.
Ya, jangan malah cerita kepanjangan gitu kan. Dia harus to the point, harus jelas, ada call to action, jangan sampai lemot. Dan harus sesuai dengan spesifik. Contoh misalnya kalau emang sewa mobil Alphard Bali, ngomongnya sewa mobil Alphard saja, landing page-nya jangan kemana-mana. Itu penting sekali teman-teman sekalian. Makanya kadang saya, kenapa ya Mas Didik kami kok tidak winning ketika dicek ya kata kuncinya sudah bagus ya, udah menambahkan kata kunci negatif, ketika dicek ternyata landing page-nya kemana-mana, dia jualannya A ya, ngomongnya B C D E, A-nya malah nggak nemu gitu kan. Sama dia jualannya adalah sewa mobil Alphard Bali, malah ngomongin Avanza, Xenia ya, mobil listrik. Alphard-nya mana gitu kan, sewa mobil Alphard Bali ya. Kalau kata kuncinya sewa mobil Alphard, ya sudah, ngomonginnya adalah sewa mobil Alphard saja teman-teman sekalian. Apalagi kalau diklik ternyata lambat, loadingnya lambat, lemot dan lain sebagainya, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi performa kita gitu kan. Nah, pastikan landing page kita itu jangan sampai lambat, pastikan cepat. Kenapa? Berapa detik sih Mas Didi kesabaran manusia? Berdasarkan data, kesabaran manusia itu tidak lebih dari 5 detik teman-teman sekalian. Maka pastikan website teman-teman sekalian itu sudah kurang dari 5 detik sudah keluar informasinya. Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah tidak dipasang konversi tracking nih. Ya, tracking konversi lah kalau kita bilangnya. Kita harus pasang konversi tracking itu mulai dari tombol WA, telepon, formulir, ya pembelian dan lain sebagainya. Agar apa? Agar Google bisa mendata. Kita kan targetnya adalah biar supaya orang membeli produk kita. Ya, Google pengen mendata itu semua, maka kita butuh namanya tracking konversi. Ya, nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, 5 inilah yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman jalanin agar ke depan ya iklan teman-teman sekalian tidak boncos lagi ya. Nah, kenapa ini penting ya? Kenapa hal seperti ini penting? Karena Google Ads ini beda dengan SEO teman-teman sekalian. Google Ads ini setiap kali ada yang ngeklik itu kena namanya adalah CPC. Apa itu CPC? Cost per click. Setiap ada yang ngeklik iklan kita dibebankan biaya. Maka kita ada tanggung jawab nih, ada moral di sini gitu kan. Tanggung jawab kita adalah gimana caranya setiap kali ada yang ngeklik masuk ke website kita, mereka tertarik dengan produk kita, mereka membeli produk kita dan terjadilah closing. Makanya jangan sampai trafficnya besar, permintaannya besar, closingnya nggak ada. Atau trafficnya besar, permintaannya nggak ada, closingannya nggak ada. Besar-besaran traffic jadinya kan seperti itu. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi 5 kesalahan ini mudah-mudahan teman-teman tidak melakukan hal itu lagi. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman mungkin yang pengen bertanya langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.